Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Al-Mana dimanapun antum berada, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan masih dalam bab termasuk kesyirikan menggunakan gelang atau tali yang diikatkan tujuannya untuk mencegah madarat ataupun menghilangkan daripada madarat. Dalil yang ketiga dalam bab ini, walahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, walahu dan masih dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah radhiyallahu anhu ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Uqbah bin Amir al-Juhani. Beliau adalah seorang pemimpin di kalangan para sahabat. Beliau juga terkenal karena beliau adalah seorang yang faqih, pemberani, kemudian beliau juga ahli syair. Dan bahkan beliau juga termasuk sahabat yang ahli dalam Al-Qur'an. Beliau radhiyallahu anhu pun juga seorang mujahid di jalan Allah. Dan beliau mempunyai keahlian yaitu memanah. Beliau radhiyallahu anhu memegang pemerintahan di ibu kota Mesir pada waktu pemerintahan sahabat Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man ta'allaqa tamimatan." Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, baik dia menggantungkan kepada dirinya sendiri, menempelkan kepada dirinya sendiri, atau menempelkan atau menggantungkan kepada orang lain, atau hatinya bergantung kepada jimat tersebut, maka kata beliau, fala atammallahu lah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Ini adalah doa keburukan dari Nabi SAW bagi orang yang menggunakan jimat, agar Allah tidak menyempurnakan urusannya. Asy-Syaikh Fauzan hafizahullah beliau mengatakan, wa hadhihi da'wah atharuha wadih. Doa Nabi SAW ini efeknya sangat jelas. Fa'anta tara man yu'alliquna mithla hadhil umur, maka engkau melihat orang-orang yang menggantungkan jimat seperti ini, min aktsarin nasi khaufan wa hazanan wa haman. Mereka adalah orang yang paling banyak takut, was-was, kemudian paling banyak bersedihnya. Dan ikhwafillah, inilah kondisi bagi mereka yang menggunakan jimat dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit akan muncul rasa was-was, maka rasa takut pun juga akan muncul pada diri mereka. Wa bi aksil muwahhidin al-mu'tamidina 'ala Allah. Kebalikan dari mereka yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'tamidina 'ala Allah, yang mereka hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tenang karena mereka bersandar kepada Zat yang maha kuat. Kemudian wa man ta'allaqa wada'atan. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah ini adalah ahjarun tastakhriju minal bahr, bebatuan yang dikeluarkan atau diambil dari laut, tushbihus sadafah, yang menyerupai kerang, yu'alliqunaha ala sudurihim yattaquna bihal ain, yang mana orang-orang dahulu, orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka menggunakan wada'ah ini, kemudian mereka menggantungkan di dada mereka, tujuannya agar mereka terbebas atau terhindar daripada penyakit ain. Maka barang siapa yang menggantungkan wadah ini, dan ini termasuk bagian daripada jimat, fala wada'allahu lah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya ketenangan. Dan sekali lagi ini juga termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang menggunakan jimat atau hal yang semisalnya. Pemirsa Al-Ma'na azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalil yang keempat disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat atau yang sejenisnya, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa hal ini dikatakan syirik? Yang pertama, li'annahu arada daf'al qadr al-maktubu alaih. Karena dia ingin menghilangkan atau mencegah takdir yang telah Allah tentukan pada dirinya. Kemudian yang kedua, wa talaba daf'il adza min ghairillahi alladhi huwa an-nafi'u ad-dhar, yaitu mencari jalan agar terhindar daripada bahaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi manfaat dan juga bisa memberikan madarat. Yang ketiga, wa ta'alluqu qalbihi bi ghairillah.
Kenapa dikatakan kesyirikan? Karena artinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, yang pertama, menggantungkan tamimah atau menggunakan tamimah, jimat atau yang sejenisnya merupakan kesyirikan, dan itu bisa menjadi kesyirikan besar yang menjadikan pelakunya kekal di neraka. Dan juga bisa menjadikan sebagai kesyirikan kecil, yang walaupun kesyirikan kecil tetap dia akan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, tamimah atau jimat atau yang sejenisnya tidak akan bisa mendatangkan manfaat sama sekali, dan ia tidak pula bisa mendatangkan atau menolak bahaya sama sekali, karena yang memberikan manfaat dan madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan bertindak dengan hal yang berlawanan dengan apa yang dia inginkan. Seorang yang menggunakan jimat tujuannya agar terhindar dari penyakit, justru Allah akan timpakan penyakit pada dirinya. Seorang yang menggunakan jimat tujuannya akan tenang ketika menghadapi lawan, justru Allah akan timpakan ketakutan kepada dirinya. Pemirsa al-makna azanillahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan dan menjadikan hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.